Siang hari ini berjumpa dengan saya dalam kajian Qososun Minas Sunnah, kisah-kisah dari sunnah. Beberapa cerita pada siang hari ini yang kita ambil dari kisah-kisah dari sunnah adalah tentang ketika kita harus memilih, ketika ada dua pilihan sikap. Yang saya maksud dengan dua pilihan adalah antara hilah syariah dengan sadduz dzari'ah. Berhilah artinya berkelit, berkelit. Sadduz dzari'ah artinya sikap hati-hati daripada, jadi ketika berhadapan dengan sesuatu kita ragu-ragu boleh atau enggak kita ambil nih, boleh atau tidak kita kerjakan nih. Kalau kita ragu-ragu, udah enggak, daripada ntar akhirnya saya melanggar yang dilarang, saya enggak aja deh. Itu namanya sikap sadduz dzari'ah, hati-hati, preventif. Sikap yang kedua adalah berhilah. Berhilah artinya berkelit. Dikasih tambahan hilah syariah, berkelit tapi syar'i, tidak keluar dari aturan syariat. Karena nanti ada juga yang berkelit tapi melanggar aturan syariat. Di zaman sekarang banyak kita berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita hidup sendirian, tidak berhadapan dengan orang lain, kita mudah saja mengambil sikap hati-hati. Ya udah, buat saya sih kita preventif lah, nggak usah gitu. Cuman kadang-kadang kita hidup tidak sendirian. Kita jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pengurus musola, dalam organisasi, gimana kita harus mengambil sebuah keputusan. Hal ini ada satu proyek, kita kerjain nggak nih? Ya kan? Kalau kita kerjain kayaknya secara aturan agama ada yang dilanggar, tapi juga nggak jelas gitu. Ya. Namun sebagian teman-teman ngotot mau ngerjain juga, udah kita berkelit aja lah, berhilah. Ini kira-kira dua hal yang akan kita bicarakan, bersikap antara dua pilihan, antara berhilah atau kita mengambil sikap sadduz dzari'ah. Hadirin rahimakumullah. Pertama, ada istilah hilah syariah. Sebagai contoh gampang begini, kita lagi jalan buru-buru, naik motor, naik mobil, naik motor udah gampangan. Di perempatan jalan lampu merah. Lampu merah boleh nggak kita lurus? Nggak boleh. Apakah yang kita lakukan? Kita belok kiri dikit, set, belok kiri dikit, terus belok kanan, set, terus belok kiri lagi, set. Melanggar kan? Melanggar nggak? Kan kalau lurus boleh nggak? Kalau lurus nggak boleh. Kita kan berhilah, nggak? Secara logika kita nggak melanggar hukum. Dulu belok kiri belok langsung, sekarang udah nggak boleh. Sebagian masih boleh. Belok kiri, kalau naik mobil susah, naik motor yang gampang. Karena mau ngajar Telkomsel buru-buru nih. Belok kiri dikit, ya kan? Terus belok kanan, terus belok kiri lagi. Polisi nyetop saya, Pak, kan saya nggak ngelanggar, Pak. Kan saya nggak lurus, saya belok kiri nggak apa-apa. Kira-kira semeter 2 meter baru belok kanan, muter lagi. Nah ini banyak contoh-contoh yang seperti ini nih. Dan dalam kehidupan sekarang banyak lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, baik itu asuransi syariah, gadai syariah atau leasing syariah, yang berjalan menggunakan konsep atau manhaj hilah syariah. Ini bukan riba, ini bukan bunga, dengan beragam nama gitu. Jadi secara logika nggak ada yang dilanggar. Maka saya kasih label hilah, bukan saya, ini dikembangkan dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi fikih ada 4, Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Imam Malik, Syafi'i dan Hambali. Kalau Abu Hanifah dia rasionalis, kontekstual, dia mengembangkan sistem ini nih, hilah syariah. Kalau Maliki, Imam Malik, dia sangat tekstual, dia ahlul hadis. Dia lebih mengambil sikap sadduz dzari'ah, daripada jatuh mendingan jangan, daripada antar ngambil yang haram mendingan jangan. Jadi cenderung sangat hati-hati. Pertama, dalam hilah syariah, sebagai cerita pembuka, kita ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dalam Al-Quran dulu diriwayatkan Nabi Ayub bersumpah akan menghukum istrinya. Jadi waktu itu kan kita ingat Nabi Ayub sakit, kena penyakit yang luar biasa. Orang pada kabur, keluarganya kabur, istrinya ngerawat. Cuma pernah satu hari istrinya lalai ngurusin dia. Nabi Ayub bersumpah akan menghukum istrinya. Ada beragam riwayat, ada yang mengatakan dia akan memukul istrinya 100 kali. Kemudian begitu dia sakit lama, Allah berikan kesembuhan. Singkat cerita, begitu sembuh, Nabi Ayub ingat dia pernah berjanji akan menghukum istrinya, ya kan?
tapi sisi yang lain dia sayang sama istrinya, mau dilaksanakan, kesian nggak? Kesian, nggak dilaksanakan. Udah sumpah. Nabi Ayub berada dalam kondisi dilema dia tuh. Kata anak muda, galau ya. Masa Nabi galau ya, bukan maksudnya bingung masa Nabi ini. Dia bingung ya kan. Dilaksanakan. Kadang kita bersumpah gitu. Kadang kita bersumpah dengan sesuatu, kalau kita kerjain, aduh, kita kesian. Nggak dikerjain, udah sumpah, gitu ya. Udah sumpah, gitu. Nah, apa yang terjadi dalam Al-Quran ini di surat Shad ayat 44, di fotokopian ada ayatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Nabi Ayub Allah berfirman, wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wala tahnath. Wahai Ayub, kata Allah, wa khudh biyadika, ambillah oleh tanganmu, ambillah olehmu, dighsan, seikat rumput. Ada yang mengatakan rumputnya berjumlah 100, ada yang mengatakan lidi yang halus-halus, jumlahnya 100, seikat. Fadrib bihi, dengan rumput yang halus-halus itu yang jumlahnya 100 kamu ikat, kamu pukul sekali istri kamu. Wala tahnats, dan jangan kau batalkan sumpahmu. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam diambil rumput yang halus-halus gitu ya, bukan lidi yang kecil-kecil, jumlahnya 100, diikat, kemudian dipukul pelan istrinya. Sumpahnya dilaksanain nggak tuh? Dia menyakiti istrinya nggak? Enggak ya? Siapa yang ngajarin ini? Allah yang ngajarin. Dalam mazhab Abu Hanifah, ini namanya hilah syariah, berkelit tapi tidak melanggar syariat. Kalau kita jadi tetangganya Nabi Ayub, kira-kira ya, apa yang kita bilang? Ini sih akal-akalan nih. Akal-akalan bukan nih? Akal-akalan bukan nih? Si akal-akalan nih. Sama kita lampu merah nih, lurus kan nggak boleh. Ya kan 3 in 1 ya nggak? 3 in 1 ya? Panggil joki 2 orang. Neng sini. Saya Pak, enggak, yang cakpan tuh sini. Gitu sini. Sini. Gitu. Begitu masuk jalur 3 in 1 kita ngelanggar hukum nggak tuh? Boleh nggak ambil joki? Ah udah. Nah, ngambil joki itu hilah namanya. Polisi bikin peraturan, kita berhilah, berkelit nggak? Berkelit. Cuma saya nggak berani kalau joki bilang itu hilah syariah ya. Ya silakanlah ya. Masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah. Maksudnya motor. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Orang sering berhilah, atau ya kecuali yang udah jelas-jelas nggak boleh, ya. Karena diantara tabiat Bani Israel, orang Yahudi dulu, mereka sering mengambil barang yang haram bi'adnal hiyal, dengan cara berkelit sebisa-bisanya. Contohnya mereka pernah melanggar perintah di fotokopian. Pernah orang Yahudi pernah oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Kan gitu ya? Agar hari Sabtu mereka khusus untuk beribadah, gitu kan? Namun Allah berikan ujian nggak tuh? Kasih ujian. Hari Sabtu ikan pada ngapain tuh? Ikan pada keluar, ikan pada berenang, lompat-lompatan gitu kan? Pada tuh ikan pada rebahan gitu. Ikan, ya Allah, ini ngeledek banget ikan ya hari Sabtu tuh. Hari lain nggak keluar nih ikan. Pas hari Sabtu pada keluar tuh ikan, pada lompat sap gitu kan, pada jogging tuh ikan sap gitu kan. Apa yang dilakukan orang Yahudi waktu itu? Mereka pasang jaring hari Jumat, ya kan? Ikannya masuk hari Sabtu, hari Minggu diangkat tuh jaring. Kami tidak melanggar perintah Tuhan. Hari Sabtu kami ibadah. Namun hakikatnya adalah ikan yang hari Sabtu jangan ditangkap gitu. Mereka berhilah kan, pasangnya hari Jumat, masuk hari Sabtu, hari Minggu diangkat. Nah begitu. Kira-kira begitulah 3 in 1 tuh kira-kira tuh. mohon maaf. Karena maksudnya polisi adalah supaya mobil jangan terlalu banyak itu. Mungkin jam-jam sibuk pagi dan sore hari gitu kan, maka dibuatlah peraturan 3 in 1. Namun kita kan juga berkelit kan. Ini apa nih Pak? Sogokan nih Pak? Bukan sogokan. Kalau sogok sebagai bambu. Ini kan hadiah, kenang-kenangan Pak. Pelicin, pelembab dan pelembut. Kan sekarang 3 kan tadi udah Pak, ini baru pelicin doang. Ini Pak, ini pelembut.
pelembabnya mana? 3 sekarang nih kalau ngasih. Ya kan orang sekarang gitu tuh. Jadi ada sebuah hadis Nabi, mereka ini Bani Israel yusammunal khamra bighairi ismiha. Kadang mereka menamakan khamr bukan dengan namanya. Jadi berkelit gitu, ini bukan minuman keras, ini penambah energi. Ini minuman penambah semangat gitu. Jadi sebetulnya yang dilihat bukan namanya, bukan, tapi apa bendanya gitu. Walaupun minuman keras cap musola gitu kan, cap masjid itu aja haram gitu. Jadi nggak mesti, tapi mereknya masjid itu. Jadi bukan mereknya, tapi apaan gitu namanya. Kayak orang bilang tato nggak boleh ya. Tapi tatonya gambar Allah gitu, Allah. Hukumnya apa tuh? Tapi nggak boleh. Tapi Allah kan. Kata Allah juga. Preman tobat kan, preman tobat. Dulu kan gambar naga, dragon gitu kan. Pas tobat gini Muhammad sebelah sini. Malaikat geleng-geleng bilang dosa, Allah bacanya. Bilang pahala tato. Nah ini yang dilihat bendanya, bukan namanya. Dan sekarang orang banyak begitu. Sekarang orang menamakan barang-barang yang haram bukan dengan namanya, bukan suap bilangnya, bukan, mohon maaf, bukan pelacuran. Tapi orang kasih beragam nama orang sekarang. Perbuatan yang nggak boleh jadi boleh dengan itu namanya hilah, berhilah. Maka ada tambahan hilah syariah, berkelit tapi syar'i, gitu. Kan zaman sekarang kadang-kadang ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ntar berkelit beragam cara ya. Ada yang kayak Nabi Ayub tadi kan, Nabi Ayub itu akhirnya diambil, ini Allah yang ngajarin nih, jangan kau batalkan sumpah kamu, jangan kau batalkan sumpah kamu. Tapi gitu, ambil contoh dulu sebelum kita masuk kisah Nabi Ibrahim. Ada kawan kita nikah bulan puasa, pengantin baru, berhubungan badan siang-siang bulan Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh. Ini nikah bulan Ramadan, kita udah bilang kan, kamu nikah bulan Syawal aja dah. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, jangan nangis aja bulan Syawal. Bulan Ramadan dikawin. Siang-siang buyang nggak tuh? Wah, udah muter-muter gitu, muter-muter ya, muter-muter gitu ya. Aduh, gitu kan. Hari Sabtu Minggu weekend libur kan, kalau Senin sama Jumat sih dia bisa kerja. Telkomsel ini Sabtu Minggu, bulan Ramadan. Bang, kita berhilah ya dah bang, kata istri. Gimana deh? Ke Surabaya bang, Surabaya. Dia ke Surabaya. Orang musafir boleh nggak puasa? Orang musafir boleh nggak puasa? Dia ke Surabaya berdua, pengantin baru nih, sap, ya kan? Di Surabaya dia berbuat mahal banget tuh dia puasa. Boleh nggak ada begitu di Surabaya itu? Dia nggak puasa. Kita bermusafir aja deh bang, musafir bang. Lagian abang sih kata puasa bulan Syawal, Ramadan juga nikah. Gitu. Dia udah ngapain aja, udah baca Quran segala macam, udah mandi gitu, hilang-hilang juga gitu kan. Kata istri itu baru kita, dek kalau Surabaya jangan Sukabumi deh, cukup Sukabumi udah musafir ya, Sukabumi udah bang, Sukabumi aja dia. Gitu. Boleh kan tuh Sukabumi? Dia musafir wajib puasa nggak? Nggak wajib puasa. Kalau itu boleh nggak berhubungan? Jangan puasa. Ya. Nah, kata Imam Malik, jadi berhilah ini dalam mazhab Abu Hanifah, tentunya Abu Hanifah memberikan definisi hilah syariah. Jangan sampai selalu berkelit, akhirnya yang haram jadi halal, gitu. Zaman sekarang orang, artinya kenapa saya bahas yang pertama? Karena zaman sekarang kadang begini, aturan agama tidak boleh seorang wanita musafir sendirian, gitu ya, kecuali bersama mahramnya, kan gitu tuh. Pemerintah Saudi mengambil hadis ini menjadi peraturan pemerintah. Maka orang nggak boleh haji, nggak boleh umroh kalau perempuan kan, kecuali ada mahramnya, begitu ya. Kita berkelit nggak kita? Travel di Indonesia. Apa yang kita lakukan? Ibu, ntar pas melewatin imigrasi di Jeddah kan, ibu berdua sama Pak ini, Pak Ahmad. Pak Ahmad ini pura-pura dong, Pak Ahmad ya. Jadi kan yang Pak ini pura-pura doang nih. Ini kan begitu ngantri kan begitu ya. Apa saya doang gitu, begitu tuh ya. Dia begitu masuk ke Jeddah kan, paspornya diduain sama jemaah yang laki, seolah-olah dia suami istri gitu. Begitu lewat imigrasi, udah dah pisah lagi dah. Berkelit nggak tuh? Boleh nggak? Ah udah. Saya tahu banyak yang begitu tuh, setiap umroh, setiap haji. Begitu, karena Saudi begitu peraturannya. Ya, Saudi peraturannya pokoknya nggak boleh perempuan sendirian, mau haji mau umroh harus ada mahramnya. Cuman kan biasanya pembimbing ketika di pesawat kan, bu ntar ibu pasangan sama ini bu ya, ntar ini gini kan, di imigrasi doang bu, kalau udah lewat sih gitu ya.
sebaiknya sih kita ajak mahram ya. Cuman kadang-kadang ya kita berada dalam itu tuh. Maka Imam Abu Hanifah ketika mengatakan hilah syariah, beliau memberikan definisi jalan keluar manakala kita berada dalam kondisi sempit. Jadi kita berada dalam kondisi yang sempit tadi tuh, kayak Nabi Ayub kan, tapi harus ada solusi gitu. Harus ada solusi. Kemarin bulan ketika Idul Adha, kan sebetulnya boleh nggak kulit kambing, kulit sapi dijual buat uang kas masjid, boleh nggak? Nggak boleh kan ya? Kayaknya ragu-ragu nih, kayaknya mengerjakan semua ya. Kulit kambing, kulit sapi, kan termasuk bagian dari korban tuh. Kan harusnya dibagikan kepada orang miskin sebagai sedekah, orangnya sebagai hadiah. Panitia dijual kulit kambing, kulit sapi, jadi apa? Duit uang kas. Kan kita bilang, Pak, nggak usah dah. Ini kan kadang-kadang gini hadirin, kalau kita hidup sendirian, kita gampang bersikap ya. Cuman masalahnya kita hidup nggak sendirian gitu. Pengurus masjid ngotot juga ini hasil penjualan pengen dijadikan uang kas musola. Setelah rapat 13 kali rapat nggak putus juga. Inilah kita berhilah aja dah, berkelit aja dah supaya halal nih duit, ya kan? Karena kalau ditulis di situ hasil penjualan kulit kambing, kan orang korban beli kambing 2 juta, kok masih nyisa nih kulitnya? Ya kan masih nyangkut di masjid kan kulitnya kan. Ntar hari kiamat nemuin kambing nggak ada kulitnya. Kambing gua kulitnya mana nih? Panitia dijual. Ya kan? Ini tanggung jawab panitia, dia dapat sapi hari kiamat gak ada kulitnya. Lengket tuh sapi. Gitu kan? Kan kita, saya udah musak gini Pak Ji. Ini hasil penjualan kulit kambing, kulit sapi. Kita sedekahkan aja fakir miskin. Kan Pak Ahmad ini panitia korban juga nih, Pak Ahmad orang miskin. Ini Pak Ahmad hasil penjualan kulit sapi buat Pak Ahmad. Pak Ahmad berkata, saya terima nih ya uang hasil penjualan kulit sapi. Saya mau nyari pahala nih. Saya sumbangin dah ke masjid dah. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak hadirin? Minimal supaya halal begitu dah. Pak Ahmad nih dari masjid ngasih buat Pak Ahmad nih duitnya. Dia sambil kedip-kedip. Maksudnya apa tuh? Iya gitu dah. Gitu tuh. Namanya apa tuh? Boleh nggak hadirin? Boleh nggak? Kata Imam Malik, jangan sampai kita sembarangan melakukan hilah, akhir yang haram. Jadi kalau kita mau hati-hati, sadus zariah, preventif, mendingan jangan. Daripada jatuh pada yang haram, jangan udah. Mendingan kulit kambing, kulit sapi, duitnya diapain? Jual, kasih orang miskin, beres nggak? Beres. Atau kulit sapi, kulit kambing potong-potong kecil-kecil, bagian masukin plastik. Buat apaan gitu kulit kambing ya kan? Apa buat sapu tangan, buat terserah dia dah, ya kan? Udah beres. Begini hadirin, tidak sedikit panitia korban yang sejak awal otaknya ngapain mau nyari duit. Ada nggak tuh? Emang sejak awal pikirannya mau nyari duit. Kalau bisa nih tulang kita jual, kalau bisa tulang nih, kalau bisa nih kotoran sapi kita karungin, kita jual kalau bisa. Begitu tuh. Jadi tidak sedikit panitia korban sejak awal emang pikirannya nih mau nyari uang gitu, buat pembubaran panitia, buat uang kas. Saya ulangi, kalau kita hidup sendirian gitu ya, kita nggak bergaul sama orang kan gampang aja ya. Udah. Dan ini dikiaskan ke dalam beragam hal nih. Nah kalau Abu Hanifah, tentunya Abu Hanifah memberikan definisi hilah syariah, berkelit tapi syar'i. Kita masuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ingat Nabi Ibrahim masuk ke kuil, ke tempat peribadatan kaumnya kan, dipenuhi oleh patung yang besar-besar, gitu kan? Banyak, ada yang besar, ada yang kecil ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Diambil kampak, gitu kan? Dihancurkan semua berhala tuh, kecuali yang paling besar. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Itu kampak dikalungin, gitu kan? Nggak lama kemudian kaumnya datang tuh. Begitu mereka masuk, ngeliat pernah hancur. Mereka berkata dalam Al-Quran diabadikan. Mereka di surat Al-Anbiya ayat 62-63. Kaumnya berkata, qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala, Nabi Ibrahim menjawab. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan adalah yang paling besar di sini. Tanyakan aja sama dia kalau emang dia bisa ngomong. Bagi yang diajak ngomong sama Nabi Ibrahim menyangka Nabi Ibrahim berkata bahwa yang menghancurkan adalah patung yang paling besar, karena kampaknya digantungin di yang besar. Ada dua pendapat dalam cerita ini yang memahami secara tekstual. Nabi Ibrahim
dalam cerita ini berbohong nggak nih? Bohong ya? Padahal saya pengen hancurin dia, tapi dia bilang yang menghancurkan adalah yang paling besar di sini. Berarti mungkin dia kan, kok bohong Nabi? Bohong tujuannya kebaikan, kira-kira begitu tuh. Bohong tujuannya untuk membuka logika berpikir mereka gitu. Pendapat kedua, Nabi Ibrahim nggak bohong. Dia nggak bohong. Karena Ibrahim yang menghancurkan adalah yang paling besar di sini. Siapakah yang paling besar di situ? Ibrahim maksudnya. Dengan keimanannya seorang muslim itu besar. Dia besar karena nilainya gitu. Ada makanan di meja, kita makan. Istri kita nanya, Mas, sampai makan ya Mas kue? Ah, tuyul kali. Tuyul, Mas. Aku tuyul maksudnya. Kita tuyul gitu. Kita tanya orang nih, Pak udah makan Pak? Belum. Padahal udah, enggak, kalau yang ini belum, kalau yang mana udah tadi di kantin. Dan Pak udah makan Pak? Belum. Yang ini belum, yang ini kalau di rumah udah tadi. Itu bohong gak tuh? Kita lagi diri lagi. Ada orang dikejar-kejar oleh oleh penjahat di Mesuji nih, dikejar dikejar gitu kan, tangannya udah rampas gitu kan, ya kan, dia ngumpet di situ. Yang menjajar nanya, Ustaz, enggak kata dia yang orang saya mau bunuh tuh orang, ya kan? Saya geser dikit. Tadi kan saya di sini, di sini, orang ngumpet, saya geser dikit. Semenjak saya diri di sini, nggak pernah lihat saya. Benar nggak saya? Semenjak saya diri di sini, saya nggak lihat. Benar nggak saya? Kalau di sini saya ngeliat tadi, kalau di sini. Maka kalau tanya orang, jangan dulu. Orang apa ya Pak? Orang lari ya. Semenjak saya di sini Pak nggak pernah Pak. Kalau itu lihat kalau itu. Gitu. Nah, katanya dalam bisa dilihat tidak disolihin. Imam Nawawi berkata, kan bohong nggak boleh aslinya, tapi dalam beragam kesempatan boleh bohong. Contohnya ada bohong-bohong untuk mendamaikan dan sebagainya. Kalaupun kita bohong, usahakan bohongnya tauriyah. Tauriyah artinya kita berkata sesuatu, orang memahaminya berbeda. Gitu tuh. Maksud kita begini, maksud orang begitu. Gitu. Kita ada tuh. Saya dikasih makanan nih, saya takut ganggu kan, saya pindahin ke belakang. Ada yang nanya, Ustaz udah dapet kue? Lihat aja tuh. Kasih lagi kan, karena saya takut ganggu, saya pindahin lagi ke belakang. Tanya lagi, Ustaz belum dapet? Ente lihat aja. Kasih lagi, saya pindahin lagi kan. Saya pulang bawa 3. Ustaz kok 3? Lah saya nggak minta. Ustaz bohong ya? Siapa yang bohong? Orang saya juga tanya, ente lihat aja tuh. Emang saya minta? Saya bilang apaan emang? Saya cuma bilang lihat aja tuh. Dikasih lagi. Saya nggak bilang, saya bilang itu bohong nggak? Itu bohong deh, bohong ya? Itu bohong betul sih. Ini kadang-kadang hadirin rahimakumullah. Ini tentunya ini atau tauriyah atau berkata sesuatu orang memahaminya lain, maksud itu bagian daripada hilah syariah. Gitu. Karena kadang-kadang kita berada dalam kondisi kadang-kadang begitu tuh, kadang-kadang ini kan istri nanya, mas nyedit nggak mas? Nggak ada, dipicik berada dipicik gitu ya. Lihat aja tuh, nggak ada dipicik sampai kaki kok sakit setengah ya. Terus bohong ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang yang sering begini lagi, ada nelpon, saya ada nelpon. Saya anak saya bilangin Abi nggak ada, tapi saya ke warung ya kan. Kata anak saya, Abi nggak ada di rumah. Anak saya bohong nggak? Kan saya nggak ada di rumah, saya ke warung. Kalau saya di rumah aja, anak saya bohong jelas ya. Enggak, kadang-kadang saya lagi sebel banget sama orang ini nih. Bukan sebel ya, maksudnya ada kadang-kadang kan begitu ya, ada ini nih. Asuransi udah datang nggak pengen tawarin asuransi ya kan, gitu ya. Sales ya kan, bilangin Abi nggak ada. Tapi saya ke warung ya. Kata Abi nggak. Itu namanya anak blow on. Kamu blow on. Kamu belajar dong hilah syariah. Gitu. Pernah nggak sekretaris sama bos disuruh begitu tuh? Bilangin bos nggak, tapi bos ke kantin. Kata sekretarisnya, bos nggak ada di ruangan Pak.
Bener nggak dia? Bener ya? Boleh nggak tuh? Enggak, saya ulangi. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi terjepit begitu tuh. Tapi jangan sembarangan pakai, jangan sembarangan, gitu maksudnya. Ini contoh yang hilah yang ghairu syariah. Ini contoh ya. Contoh Yahudi tadi yang ketika hari Sabtu nggak boleh. Ini contoh lain adalah hilah yang ghairu syar'i, berkelit, berhilah tapi tidak syar'i, dilarang agama. Yaitu Rasulullah bersabda, la'anal Rasulullah SAW, la'anal muhallil wal muhallil lahu. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah melaknat laki-laki yang menjadi muhallil dan muhallil. Muhallil artinya, jadi pernah saya ceritakan, ada perempuan talak 3 oleh suaminya. Kalau sudah talak 3, dia kan nggak boleh nikah langsung. Ini perempuan harus nikah dengan laki-laki yang kedua. Dia menikah, berhubungan badan, bercerai, baru boleh nikah dengan yang pertama. Muhallil artinya joki kawin, joki anak. Kamu mau nggak nikah sama istri saya? Tapi jangan lama-lama, 2 minggu aja, ya kan? Saya udah tua pak, justru yang tua yang saya cari. Kalau yang muda-muda mah saya takut ya. Nih kamu nikah sama istri saya, giliran saya, kemudian kamu ceraikan, syaratnya harus berhubungan badan. Dalam Islam harus berhubungan badan. Dinikah, kalau mohon maaf ya, kalau jokinya nih nggak bisa begini, nanti lemes ya, nggak bisa bangkit gitu ya, nggak bisa begitu dah ya, nggak bisa berhubungan, maka nggak sah gitu. Harus laki-laki yang normal, bisa berhubungan badan, gitu. Kalau loyo, gitu ya, dia nggak sah. Dia harus nikah resmi, nikah, berhubungan badan, bercerai. Nah, muhalil artinya laki-laki pihak kedua yang siap menikah dengan perempuan talak 3, tujuannya agar suami pertama boleh nikah lagi sama dia. Secara hukum, kalau nih laki mau nikah sama istri yang tadi itu, secara hukum cukup nggak hukum tuh? Istri saya Ustadz udah nikah sama orang lain, udah berhubungan badan, udah bercerai, udah habis masa idahnya, sekarang mau nikah sama saya. Secara hukum syaratnya cukup tuh? Cuman Allah melaknat muhalil tuh, laki-laki yang jadi joki tadi, dan juga melaknat kamu, laki-laki yang siap dijokiin. Apa itu? Punya muhalil lahu ya. Karena itu berkelit nggak tuh? Tapi tidak syar'i maksudnya. Diakal-akalin. Contohnya lagi, orang ngitung zakat ya. Zakat emas, berapa nisabnya emas? 85 gram ya. Siapa yang punya emas 85 gram kan wajib bayar zakat. Tapi syariat kan haul setahun. Mulai punya emas bulan Ramadan, berarti Ramadan berikutnya kan harus bayar zakat 2,5%. Kata dia punya emas 100 gram, nisab gak tuh? Cukup nisab kan? Seminggu menjelang penghitungan, orangnya petugas zakat mau datang, ya kan? Emasnya 30 gram dijual. Begitu dihitung, cukup emasnya tinggal 70 gram. Nisab gak? Wajib zakat gak dia? Gak wajib. Petugas pergi dia ke pasar lagi, dia beli lagi. Kan ngitung baru lagi ya? 100. Saya bukan ngajarin nih. Benar juga Pak Ustadz, benar juga ya. Ini termasuk yang tidak syar'i nih. Secara hukum dia wajib zakat nggak? Enggak, kalau ketika dia jual 30 gram, tinggal 70, petugas datang, dia wajib zakat nggak? Orang nggak nisab. Tiap tahun nggak pernah bayar zakat. Pintar banget ya orang. Nggak tahu pintar, nggak tahu itu dah. Yahudi banget ya orang ini. Begitu tuh, berkelit, gitu tuh. Kadang-kadang di Indonesia banyak juga yang wajib pajak begitu tuh. Harusnya pajaknya besar. Bisa nggak diakal-akalin? Sap. Jadi kecil begitu tuh. Namanya apaan tuh? Boleh nggak begitu tuh? Nggak boleh, pelan banget ngomongnya. Begitu, ragu-ragu kayaknya ibu nih. Begitu tuh. Sekarang saya ulangi. Jadi maka Imam Abu Hanifah mengatakan hilah syariah, hilah yang syar'i, kalaupun berkelit yang tidak melanggar aturan syariat. Dan saya ulangi sekarang kalau silakan diperhatikan di lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, leasing syariah, kadang asuransi, tidak sedikit yang menggunakan bab ini berhilah. Artinya gadai syariah. Kan kalau gadai konvensional kita minjem duit 2 juta, naruh emas gitu kan, begitu mau mulangin kan mulanginnya lebih kan. Mungkin 2.200.000 gitu kan. Yang 200 apa namanya itu kalau di yang konvensional tuh? Punya bunga kan. Kalau yang di syariah kan minjem 2 juta, naruh emas, mulangin, bayar 2.200.000. Ini apaan Pak? Ini ujroh, upah jagain emas kamu. Emang emas kamu di sini kita nggak jagain.
security 24 jam jagain. Ya kan? Begitu. Namanya ujrah, upah. Artinya kalau upah boleh nggak? Upah jagain. Nah tapi kan berkelit ya, berkelit nggak tuh? Cuma namanya doang yang lain. Yang satu bunga, yang satu lagi apa bilangnya? Upah. Boleh nggak? Ya maksudnya begitulah berjalannya gitu maksudnya. Nggak boleh begitulah kira-kira. Dan silakan nanti banyak lembaga keuangan atau dalam masalah muamalah begitu kira-kira. Jadi berkelit. Ya. Tentu saja kayak tadi kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Ibrahim ya. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang sempit dan kita harus ada jalan keluar. Ini kalau contoh dalam buku Tarikh Tasyri' dalam Madzhab Abu Hanifah, contohnya kadang suami bilang begini, istrinya di tangga, kalau kamu naik kamu saya ceraiin, kalau turun kamu saya ceraiin. Gimana istrinya tuh? Kamu naik selangkah aku ceraiin, turun aku ceraiin. Waduh, kan gimana istrinya ya kan? Dalam Abu Hanifah dijelaskan tetangganya gotong aja gergaji bawahnya, terus digotong tetangganya, ya kan? Tuh perempuan loncat, dia nggak naik, dia nggak turun, nggak dicerain aja dia, begitu tuh. Setakut jatuh ya, begitu kira tuh. Jadi artinya sekarang sangat ini ya, kayak tadi tuh kayak perempuan yang suami istri yang nikah bulan Ramadan, ya kan? Itu mungkin besok kita berhubungan hari Senin. Pas Ramadan nggak taunya. Dia kira Ramadan hari Selasa, jatuhnya ke pemerintah puasa hari Senin. Tuh abang sih kayak janji-janji, iya kan begitu tuh. Dia sangkain Senin belum, neng hari terakhir neng sebelum Ramadan neng kita berhubungan demi Allah neng. 3 ronde gitu kan, 3 babak. Bersumpah dia, kata pemerintah puasa mulai hari Senin. Waduh gimana bang ya? Apa kata suaminya? Musafir neng tinggal jalan lain. Kata Sukabumi dah dia gitu. Kemudian rahimahullah, yang kedua namanya saddud dzari'ah. Kalau Abu Hanifah mengembangkan mazhab hilah syariah, tentu saja hilah yang sesuai dengan syari, jangan sembarangan begitu. Kalau sembarangan bisa-bisa tidak syar'i. Dan zaman sekarang orang begitu sekarang. Menamakan khamar bukan dengan namanya, suap bukan dengan namanya, riba bukan dengan namanya, padahal nggak boleh gitu. Tentunya. Terus apa kira-kira, kembali ke atas dulu nih. Kalau gitu batasannya apa batasannya tuh? Yang tadi tuh. Batasannya Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Allah tahu niat kita. Kalau kita bilang ini Ustadz nih saya hilah nih, kan Allah tahu niat kita. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu penting banget tuh, penting. Karena kadang kita bilang kan nih kok saya Allah tahu niat kamu. Nih, kamu sebenarnya jual emasnya 30 gram supaya nggak kena pajak, nggak kena zakat aja kamu. Enggak Tat, emang bener Tat, saya perlu banget nih buat lebaran beli baju. Saya jual emas bukan karena pengen nggak bayar zakat. Allah tahu nggak kalau kita bohong? Tuh innamal a'mal binniyat. Yang kedua namanya saddud dzari'ah. Imam Malik termasuk ulama yang sangat menghindari hilah syariah. Dia khawatir nanti kalau sering-sering berhilah yang haram jadi halal. Maka dia lebih mengambil sikap saddud dzari'ah. Apakah saddud dzari'ah? Usaha dan langkah preventif agar tidak jatuh pada perkara yang dilarang. Ada kaidah begini bunyinya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menghindari datangnya kemudorotan, muqaddamun, diutamakan, ala jalbil masalih, daripada usaha mendatangkan kemaslahatan. Rasulullah SAW di awal mula dakwah Islam, Nabi melarang para sahabat untuk ziarah kubur, gitu ya. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kalian aku larang ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Ketika di awal Islam Nabi melarang para sahabat ziarah kubur, apakah ziarah kubur hukumnya haram? Bukan. Kenapa Nabi larang? Lebih kepada saddud dzari'ah. Akidah para sahabat belum kuat. Kalau seandainya waktu di awal mula Islam ziarah kubur diperbolehkan, khawatir melakukan kemusyrikan. Dosa yang paling besar apaan? Syirik. Inna syirka la zulmun. Segala hal yang kemungkinan jatuh pada musyrik dilarang. Sama, zina dosa besar. Segala hal yang memungkinkan orang berzina diharamkan. Yang haram apaan? Berzina. Nah, segala hal yang begitu dilarang dalam agama. Gitu. Contohnya hadirin rahimakumullah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nih, Rasulullah bersabda, ini masalah ziarah kubur. Dulu kalian aku larang ziarah kubur,
fazuruha, sekarang silahkan ziarah kubur. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, man arada ayyazurul kubur falyazur fa innaha tudzakiruna bil akhirah. Yang pengen ziarah kubur silahkan, karena ziarah dapat mengingatkan pada hari akhirat. Di awal mula Islam dilarang bukan karena pekerjaannya yang nggak boleh, dikhawatirkan jatuh pada kemusyrikan. Contohnya lagi, ini Rasulullah tidak mengharamkan yang halal, tapi beliau melakukan langkah preventif agar para sahabat tidak jatuh pada yang diharamkan. Kemusyrikan dosa besar, karenanya segala hal yang mungkin dapat menjadikan orang jatuh musyrik dilarang dalam agama. Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Kenapa nggak boleh sholat menghadap kuburan? Khawatir musyrik. Cuman kadang-kadang kita berada di satu masjid, yang masjid itu kalau kuburan kan banyak nggak masjid di depan ada kuburan, itu mendingan ya. Kadang kuburan di dalam masjid ada nggak? Dan kita harus sembahyang di situ. Maksudnya nggak ada masjid lain, ya kan? Kita pas banget nih, ya ini kuburan kita. Kita sih nggak. Kata Nabi jangan sholat menghadap kuburan. Kenapa Nabi larang itu tuh? Apa maksudnya Nabi itu? Kenapa polisi bilang 3 in 1? Apa maksud polisi itu? Supaya jangan sampai jalanan macet gitu ya. Nggak ada hubungan sama musyrik. Jadi kenapa? Jauh banget ya, jauh banget. Kenapa Nabi nggak boleh menghadap kuburan tuh? Takut kita menyembah. Kalau bisa jauhan dikit, cari masjid yang ada kuburan. Cuman Ustadz, emang di situ mampirnya ada kuburannya. Kalau gitu agak jauh dah dari kuburan, karena kalau dekat-dekat kuburan takutnya kita entar menyembah kuburan begitu. Dalam Islam, kenapa tidak ada sholat sunnah habis subuh? Habis asar ada nggak sholat sunnah? Nggak ada ya. Kenapa nggak boleh sholat habis subuh, sholat sunnah? Kenapa nggak boleh habis asar? Apa sebabnya? Khawatir kita mirip dengan orang yang menyembah matahari. Mereka menyembah Tuhannya ketika terbit dan ketika tenggelam. Saddud dzari'ah, agar jangan sama seperti mereka, maka Nabi larang begitu tuh. Segala hal yang memungkinkan jatuh pada kemusyrikan dilarang. Kata Nabi, wala tajlisu alaih, dan jangan duduk-duduk di atas kuburan. Riwayat lain kata Nabi, janganlah membangun kuburan. Karena kalau orang membangun kuburan, cakep banget, khawatir terlampau mengagung-agungkan kuburan gitu. Akhirnya jadi musyrik. Jangan ya. Ada nggak kuburan yang sekarang bahkan kuburan cakep-cakep banget ya? Bukan hanya kuburan yang non muslim, kuburan orang Islam cakep-cakep sekarang. Ada AC segala macam, parkiran tersebut, buah lantai gitu kan. Artinya sayang nggak tuh? Pertama mubazir, sayang. Yang kedua terlampau mengagungkan kuburan, musyrik kan, dan jatuh kepada kemusyrikan. Nabi larang begitu. Segala hal yang jatuh namanya saddud dzari'ah, saddud dzari'ah. Contoh nih, ini saya kasih contoh yang kan gini ya. Zina adalah dosa yang sangat besar. Segala hal yang jatuh pada perzinahan, yang dilarang itu berzina gitu. Preventifnya nanti, yang kemungkinan jatuh perzinahan dilarang dalam agama. Contohnya kata Nabi, Allah berfirman, "Qarabuz zina." Janganlah kau mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam surat An-Nur ayat 30 ada perintah para laki-laki itu menundukkan pandangan. Allah berfirman, Nabi bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Kenapa dilarang ini? Khawatir jatuh pada perzinahan. Preventif gitu. Artinya kalau bisa ya kita hindari. Cuman kan kadang-kadang dalam kehidupan sehari kan kita kadang sulit menghindar ya, di lift. Berdua, Bu, keluar dong, Bu. Kata Nabi, bapaknya keluar, bapak mau nyuruh saya. Gitu. Enggak, Bu, saya kayak gitu ya. Kan artinya memandang lawan jenis kan harus godul basor. Ada yang memaknai menundukkan pandangan. Jadi ngobrol gini, Bu, jadi saya datang ke sini sebenarnya. Atau kita di bank kan ada teller kan. Ini Mbak, saya mau nabung, Mbak. Jadi rencananya Mbak, mana Mbak? Mbaknya jangan. Mungkin dia terlalu teks, maksudnya kalau kondisinya kan kadang kita berada dalam kondisi nggak mungkin kita berdua sama perempuan gitu berobat, dokternya perempuan, ngapain dah, ya kan? Mbak, mohon maaf Pak, saya gitu ya, nggak bisa Mbak berdua, Mbak nggak ada temennya Pak? Dok ada temennya Dok? Ah, Bapak ngatur saya. Para wanita, para istri kalau bisa, mohon maaf ya, kalau mau dokternya laki sebaiknya ada suaminya ya, kan begitu agama ngajarin. Artinya ya mungkin mau suntik kali kan
Kan ada perempuan mau masuk ke dokter main buka baju, mau ngapain bu? Gua mau suntik dok. Emang bisa teman? Tenggorokan. Masih mau kuat? Ada orang begitu tuh ya. Dokter perempuan yang berobat laki, membuka celana aja. Mau apa pak? Bukan mau suntik dok. Masa ini kuping gitu? Masa kuping suntik buka celana? Payah banget tuh orang ya. Enggak, zaman dulu kan kalau sakit suntik di belakang gitu kan, main buka celana aja deh. Bukan mau suntik dok? Enggak pak, misalnya kuping suntik. Maksudnya preventif kalau bisa wanita istri saya ke rumah sakit, dokternya laki, saya temenin. Kalau temenin preventif, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, gitu kan. Dokternya perempuan, kita yang berobat, istri nemenin nggak? Nemenin, gitu. Supaya tidak ada. Ada nggak dokter senang sama pasien? Atau sebaliknya? Ada kali ya, begitu tuh. Ah nggak ada. Ada juga kali ya, preventif. Kalau bisa ada temennya begitu tuh. Begitu kita masuk, dokter jangan. Dok, nggak ada temennya dok. Bapak, aduh repot banget berobat. Cuman memang begini agama ini, maksudnya. Cuman kalau preventif kalau bisa cari dokter, kalau laki-laki cari dokter yang laki, perempuan cari dokter yang perempuan, begitu maksudnya tuh. Perempuan. Janganlah berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Ini contoh kehidupan sehari-hari ini. Ini saya mohon maaf bahasa kampung. Satu dari lagi naik motor sendirian nih, lagi naik motor sendirian, ada ibu-ibu, nenek-nenek lagi jalan sendiri, niat baik memboncengin. Daripada jadi fitnah, mendingan jangan dah. Begitu nggak? Pulang kerja, Pak mau mana Pak? Pulangnya Pak? Mau ke Depok? Boleh nggak Pak? Saya barang Pak, saya ke Depok juga Pak. Maaf ya Bu, saya saya sadu zariah Bu. Saya takut fitnah. Saya udah tua loh Pak. Justru yang tua bu saya bu, yang muda mas saya biasa. Saya ngeri bu. Enggak pak, saya pegangan jok pak. Gitu. Kan ya kan apa namanya? Kan pertama nggak ada perasaan, nah, lama-lama gimana tuh? Minggu pertama boncengin, minggu kedua lama-lama gimana tuh? Minggu pertama pegangan jok, minggu kedua mulai pegangan, minggu ketiga pegangan gini, minggu keempat tuh tidur rasa. Gitu. Minggu terakhir di depan duduknya, udah kacau banget. Daripada jadi fitnah, mendingan bu maaf bu ya, saya bukan nggak mau ngajak yang bareng bu, saya takut jadi fitnah. Daripada fitnah jangan dah, daripada rumah tangga berantakan. Enggak. Istri nanya, siapa tuh mas? Ini teman kantor, dia pulangnya bareng. Aku takut dia kemalaman, aku boncengin. Kata itu, mas daripada ini sadu zariah mas, jangan dah mas, mendingan jangan dah, ya pulang sendiri aja dah, kan kasihan dek dia dek. Begitu dah kira-kira tuh. Kita kan tahu ya iman kita ya, kita tergolong orang yang imannya lemah. Jangan main kalau takut kebakar jangan main api, takut basah jangan main air. Sudah. Kalau takut basah main layangan mendingan dah. Jangan main air ya. Jangan main air. Banyak lah dalam kehidupan sehari-hari nih. Bukan kadang orang gitu ya. Orang ngajakin join segala macem nih. Wah kayaknya kita tahu kualitas iman kita masing-masing. Kita tahu kadar keimanan kita. Kita tahu orang kita dulu pernah jelek, kita dulu pernah dosa, pernah begini. Jangan buka peluang. Jangan buka sadu zariah namanya itu. Sadu zariah. Kita dulu orangnya suka ngelanggar yang haram, sekarang saya takut dah. Contoh yang lain nih, mana contoh lainnya? Kita baca nih. Ini saya baca nih. Ini mau berdakwah di komplek lokalisasi pelacuran, tapi khawatir terkontaminasi, mendingan jangan. Ada begitu? Ada Ustadz Saroni, saya mohon pamit Ustadz, mau kemana ente? Saya mau berdakwah Ustadz di kalangan ini lokalisasi kayaknya berdakwah ini PSK. Biar bertobat ke jalan Allah. Jangan dah ente nggak kuat iman ente, iman saya kuat imin nggak kuat. Ntar ente jadi, ntar nggak pulang akhirnya. Mana dia nih Ustadz nggak pulang, kan kadang begitu ya. Kita tahu nggak iman kita nih, kualitas iman kita. Pengen berdakwah di kalangan selebritis, kan kadang lain tuh ya. Kan mohon maaf ya, kan kadang begitu ada tuh ya. Ingin mewarnai, bukannya mewarnai malahan diwarnai, jadi nggak pulang jangan dah. Masing-masing kita tahu kualitas diri kita nih. Artinya kalau kira-kira ini saya enggak dah, saya preventif lah, saya enggak ya. Termasuk nih contoh yang lain nih.
Termasuk hadirin rahimakumullah, yang terakhir nih, sikap waro itu hati-hati terhadap barang yang samar-samar, bagian daripada saddu dzari'ah. Yang halal jelas nggak? Jelas. Yang haram kadang-kadang ada perkara yang syubhat yang nggak jelas. Kita mengambil sikap waro, hati-hati, hati-hati. Sering saya sampaikan, kita dengar tuh restoran yang sebelah mengandung bab 1 gitu kan, mengandung babi kan, tapi kan masih samar-samar ya. Bu, makannya Bu. Oh enggak Pak, saya enggak deh. Emang haram ya Bu? Enggak, saya ya hati-hati aja dah, saya enggak dah. Artinya saya saddu dzari'ah gitu. Nah, sikap waro bagian daripada saddu dzari'ah. Emang haram Bu? Enggak haram, saya enggak ada. Bapak silakan. Saya bayarin Bu. Oh iya, bayarin saya. Oke dah, bayarin. Saya kira bayar sendiri. Kalau bayar sendiri saya kalau bayar sendiri saddu dzari'ah. Kalau bayar sendiri, kalau bayarin nggak boleh buat, tapi dibayarin. Kali kalau dibayarin dosanya lain. Ada yang begitu tuh. Ya, kalau pakai duit sendiri nggak mau, kalau dibayarin apa aja mbak. Jangan juga ya. Ini saya ulangi sekali lagi nih. Kalau kita hidup sendirian, gampang nggak bersikap hati-hati nih? Gampang ya. Pokoknya preventif jangan. Saya ulangi, cuman kadang-kadang kita tidak hidup sendirian. Kita berorganisasi, kita jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, gitu ya. Kita jadi segala macam dah. Yang kadang-kadang orang pendapatnya beda-beda. Kita jadi ketua, sebagian yang contoh terakhir ini. Kita jadi panitia pengumpulan zakat, mal, zakat, infak dan sodako. Di antara kelompok yang berhak mendapatkan zakat kan 8 kelompok tuh. Panitia zakat berencana mengambil zakat mal untuk bangun masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak ada 8 kelompok itu ya? Nggak ada kan? Tapi otot juga, pengen mau make juga, ya kan? Setelah rapat, aduh, karena gini Pak, kita berhilah aja dah. Emang siapa ketua pembangunan masjidnya? Namanya Pak Haji Udin, Pak Haji Ahmad ya. Pak Haji Ahmad dia belanja toko material, beli semen, batu, pasir, segala macam. Dia punya utang 50 juta toko material. Pak Haji Ahmad punya utang 50 juta. Dia ghorimin bukan tuh? Ghorimin bukan? Ghorimin. Duit zakat boleh nggak buat ghorimin? Saya mau seorang nih, kita kan pada zakat ya. Ada Haji Ahmad tidak ghorimin. Gimana kalau utangnya Ahmad kita lunasin nih? Kita toko material. Kalau nih Haji Ahmad punya utang kok ya 50 juta ya kok. Nih saya bayarin nih lunasin dah Haji Ahmad. Boleh nggak uang zakat buat ghorimin? Uang zakat buat orang yang punya nanggung utang boleh nggak? Boleh. Dalam cerita tadi boleh nggak? Enggak, Haji Ahmad ghorimin. Kok Ustadz kok duit zakat buat bangun masjid? Duit zakat buat bayar orang utang. Yang bangun masjid mah panitia. Nih ya, Pak Haji Ahmad punya utang untuk material, kasihan ya. Ghorimin. Boleh nggak duit zakat tuh? Hah? Nggak boleh. Begitulah kira-kira tuh. Kalau ragu-ragu mendingan saddu dzari'ah gitu. Namun kadang-kadang orang pikirannya nggak sama. Kita jadi pengurus masjid, pengurus musola, segala macam kan, bergaul di perusahaan, ada produk baru kan ada mungkin bicara halal haram gitu kan, gitu tuh. Maka kira-kira kajian ini sebagai bahan sharing kita bersama lah ya. Jangan terlalu hilah akhir yang haram jadi halal, juga jangan terlalu saddu dzari'ah. Akhirnya yang halal jadi haram, ya tengah-tengah kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian. Saya serahkan kepada pembawa acara. Tutup sekalian, kita baca doa kafaratul majelis. Kalau ada kata-kata yang kurang baik dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa disambung ya, pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.